Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Aron. Saya berkuliah di STIKES Nusantara Kupang. NIM 14201200 NMR Prodi S1 Keperawatan. Dibimbing oleh Bapak dosen Otniel Blegur SOS MKEP. Di sini saya akan melakukan pembagian materi tentang konsep stres dan adaptasi. Baik, stres, pengertian dari stres. Setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat menghadapi stres jangka pendek atau mengadaptasi stres jangka panjang sampai stres itu berlalu. Stres adalah segala situasi di mana tuntunan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk berespons atau melakukan tindakan. Prestasi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres. Stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut stresor. Stresor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stresor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi respon terhadap stresor, yang pertama itu respon terhadap segala bentuk stresor bergantung pada fungsi fisiologis, kepribadian, dan karakteristik perilaku, seperti juga halnya sifat dari stresor mencakup faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama intensitas, yang kedua cakupan, yang ketiga durasi, keempat jumlah dan sifat stresor. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, misalnya perubahan dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan. Jenis stres yaitu pertama stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres fisiologis atau emosional. Pengalaman stres dapat bersumber dari lingkungan, diri, dan tubuh pikiran. Respon fisiologis terhadap stres. Pertama itu kecemasan. Respon yang paling umum merupakan tanda bahaya yang menyatakan diri dengan suatu penghayatan yang khas. Yang sukar digambarkan adalah emosi yang tidak menyenangkan, atau istilah khawatir, tegang, prihatin, takut, fisik atau jantung berdebar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi, dan susah tidur. Kedua atau kemarahan dan agresi adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman. Merupakan reaksi umum lain terhadap situasi stres yang mungkin dapat menyebabkan agresi. Agresi ialah kemarahan yang meluap-luap dan orang melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar. Kadang-kadang disertai perilaku kegilaan, tindak sadis, dan usaha membunuh orang. Ketiga C, depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih. Respon fisiologi terhadap stres. Hensley mengumumkan bahwa telah melakukan analisis terhadap dua respon fisiologi tubuh terhadap stres. Yang pertama local adaptation syndrome atau LAS, dan general adaptation syndrome atau GAS. Yang pertama local adaptation atau LAS. Tubuh menghasilkan banyak respons tempat terhadap stres. Respons ini termasuk pembekuan darah dan penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya. Responnya berjangka pendek.
Karakteristik dari LAS, respon yang terjadi hanya tempat dan tidak melibatkan semua sistem. Yang kedua itu respon bersifat adaptif, diperlukan stres untuk memutilasikan. Yang ketiga respon bersifat jangka pendek dan tidak terus menerus. Keempat respon bersifat restoratif. LAS ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang diuraikan berikut. Pertama, respon inflamasi. Respon ini distimulasi oleh adanya trauma dan infeksi. Respon ini memusatkan hanya pada area tubuh yang trauma sehingga penyebaran inflamasi dapat dihambat dan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat. Respon inflamasi dibagi dalam 3 fase, yaitu pertama fase adanya perubahan sel dan sistem sirkulasi, dimulai dengan penyempitan pembuluh darah di tempat cedera dan secara bersamaan aktivitasnya kini histamin sel darah putih kini berperan dalam perbaikan mobilitas kapiler sehingga protein, glukosa dan cairan yang lain dapat masuk ke tempat yang cedera tersebut. Yang kedua itu pelepasan eksudat. Eksudat adalah kombinasi cairan dan sel yang telah mati dan bahan lain yang dihasilkan di tempat cedera. Fase ketiga itu regenerasi jaringan dan terbentuknya jaringan parut. Respon refleks nyeri. Pertama, respon ini merupakan respon adaptif yang bertujuan melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut, misalnya mengangkat kaki ketika bersentuhan dengan benda tajam. Bagaimana dengan GAS? GAS merupakan respon fisiologi dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon yang terlibat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Di beberapa buku teks, GAS sering disamakan dengan sistem neuroendokrin. General Adaptation Syndrome itu yang kedua. Yang pertama itu fase alarm atau waspada, melibatkan pengarahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk mengatasi stresor. Reaksi psikologis atau fix or flight dan reaksi fisiologis. Tanda fisik: curah jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah di peripheral dan gestrisol mengalir ke kepala dan ekstremitas. Kedua itu banyaknya organ tubuh terpengaruh gejala stres, mengaruh denyut nadi, ketegangan otot, dan daya tahan tubuh menurun. Fase alarm melibatkan mengalahnya mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pembentukan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk beraksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi. Reaksinya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan denyut jantung, meningkatkan dan meningkatkan aliran darah ke otot, peningkatan ambilan O2 dan meningkatkan kewaspadaan mental. B. Fase resistansi atau melawan. Individu mencoba berbagai macam mekanisme pengunggul psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi. Tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologis sebelum kepada keadaan normal dan tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Bila merata gejala stres menurun atau normal, tubuh kembali stabil, termasuk hormon denyut jantung, tekanan darah, cardiac output. Individu tersebut berupaya beradaptasi terhadap stresor. Jika ini berhasil, tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak. C. Fase exhaustion atau kelelahan, merupakan fase panjang stres yang belum dapat tergolong padat fase sebelumnya. Energi penyesuaian terkuras, timbul gejala penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, dan lain-lain. Bila usaha melawan tidak dapat lagi diusahakan, maka kelelahan dapat mengakibatkan kematian. Tahap ini cadangan energi telah menipis atau habis, akibatnya tubuh tidak mampu lagi menghadapi stres.
Ketidakkemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap stres inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. Adaptasi terhadap stresor. Adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologi dan psikologi berubah dalam berespons terhadap stres. Cara menangani stres: pertama, meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mengurangi situasi yang menegangkan. Mengurangi respon fisiologi terhadap stres: pertama, olahraga teratur, humor, nutrisi dan diet, istirahat, teknik relaksasi, spiritualisasi. Perbaikan respon perilaku dan emosional terhadap stres: pertama, sistem pendukung. Kedua, intervensi brace. So, bono di track rata dekto Sondor ada not for po Long pele, walk on public but I got no enemy I'm not a labyrinth but some pops be jealousy Worthy of classy, my word be blessedly Living a good life, I don't need no